Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Love Church. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita persembahkan yang terbaik bagi Allah kita dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan, dengan hancur hati kami berseru, kami mohon pengampunan-Mu atas hidup kami. Nyatakanlah kuasa-Mu atas hidup kami dan nyatakanlah kemuliaan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Nyatakanlah keajaiban-Mu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu saat ini dimanapun kami berada. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Ragukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Amin. Bersama-sama nyatakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Nyatakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, oh, oh. Haleluya. Mari bermazmur bagi Tuhan. Katakan, Kau Alfa Omega. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Ragukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Oh, hidupku penuh mujizat. Katakan, hidupku penuh mujizat. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami berserah kepada-Mu ya Allah. Apapun pergumulan hidup kami,
Kami tahu kami akan menang bersama dengan-Mu Tuhan. Sebab Engkau memegang tangan kami erat. Kami rindu melihat mujizat kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Sekali lagi katakan, ku berserah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan belah ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku berserah, ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan belah ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tapan belah ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Gereja Jemaat Tuhan Love Church, dimanapun berada saat ini, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, dan kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, untuk kami boleh dapat diberi waktu
beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Urapi semua alat-alat yang dipakai. Kiranya semua yang menyaksikan lewat online, dimanapun dapat mendengarkan siaran ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, Yohanes sebagai Rasul Kristus dapat menasihati jemaat Tuhan agar supaya jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya di Asia Kecil, termasuk kita hari ini, agar kita hidup di dalam kasih. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab kasih itu melenyapkan ketakutan. Dan berdasarkan ayat pembacaan firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya membaca sebuah buku, dan dalam sebuah buku ini dikatakan oleh seorang penulis buku menyaksikan salah seorang anak Tuhan sebagai pemberi saran terkenal di surat kabar. Namanya Ann Lander. Ann Lander menerima semua surat, kurang lebih 10.000 surat dari para pembacanya. Dan setiap surat yang dia terima, isinya adalah mengenai ketakutan. Itulah sebabnya ketika dia ditanya, maka dia menjawab, setiap para pembaca sangat ketakutan. Dan ketakutan nampaknya menjadi masalah di atas semua masalah. Saya ulangi. Ketakutan nampaknya menjadi masalah di atas semua masalah. Dan itu sebabnya orang yang hidup dikuasai ketakutan, dia tidak akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ada orang yang takut kehilangan kesehatannya. Ada orang yang takut kehilangan hartanya. Ada orang yang takut kehilangan keluarganya, orang-orang yang dikasihinya. Ada orang yang takut dengan masalah jodoh. Ada orang yang takut dengan masalah masa depan. Ada orang yang takut dengan pekerjaan. Ada orang yang takut dengan apa yang dia akan makan hari ini dan besok dan seterusnya. Dan ketakutan ini seringkali menghantui tidak hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan,
tetapi termasuk anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang melayani Tuhan, berjalan di dalam Tuhan, seringkali mengalami ketakutan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, mengingatkan setiap kita agar supaya kita tidak boleh menjadi takut. Jangan takut. Dan pada saat pagi hari ini, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama. Mengenai jangan hidup dalam ketakutan. Yang pertama, saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih Allah. Bahkan dalam terjemahan bahasa sehari-hari dikatakan demikian. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Orang yang menikmati kasih Allah dikatakan tidak mengenal perasaan takut. Luar biasa. Sebab kasih yang sempurna itu menghilangkan, melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatakanlah bahwa orang belum menikmati kasih Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita tidak hidup dalam ketakutan? Poin yang pertama, jika kita hidup di dalam kasih. Jika kita hidup dalam kasih, Alkitab dengan jelas berkata, orang yang hidup di dalam kasih Allah yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. Mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan ketakutan oleh karena penderitaan sakit penyakit yang kita alami. Mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan ketakutan karena kita sedang mengalami kegoncangan ekonomi dalam rumah tangga. Mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan ketakutan oleh karena mungkin kita kehilangan pekerjaan. Mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan ketakutan. Mungkin karena kita dalam kondisi dompet yang tidak ada uang sama sekali, Bapak Ibu. Sehingga kita seringkali berpikir, apa ini akan terjadi dalam keluarga saya? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya? Apa yang akan terjadi di masa depan saya? Sehingga kadang-kala kita menjadi bimbang, bingung dan ragu dengan pertolongan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada setiap kita. Jangan takut dan jangan hidup di dalam ketakutan. Supaya kita tidak hidup dalam ketakutan, kita harus hidup di dalam kasih. Alkitab dengan jelas berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Saya ulangi, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah adalah kasih. Berarti kalau kita hidup di dalam kasih, berarti kita hidup di dalam Allah.
Maka ketika Allah di dalam hidup kita, tinggal diam di dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang dikendalikan, orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang dituntun oleh Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Karena itu Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Artinya jika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita, akan menuntun kehidupan kita seturut dengan kehendak Bapa di surga. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi hidup penuh dengan optimis, hidup penuh dengan penuh harapan bahwa di dalam Yesus kita punya kepastian masa depan. Di dalam Yesus kita punya kepastian keselamatan. Di dalam Yesus kita punya kepastian mujizat. Di dalam Yesus kita punya kepastian dalam segala hal. Termasuk perjalanan kehidupan kita ini. Kita akan melihat tuntunan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan jemaat Tuhan Love Church, dimanapun berada, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kepada kita semua agar supaya jemaat tetap kuat dan hidup di dalam kasih Allah. Supaya Allah yang ada di dalam hidup kita melenyapkan seluruh kehidupan kita dari ketakutan. Agar kita melihat ada kepastian hari esok. Ada kepastian masa depan. Ada kepastian di dalam segala hal. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga, pendidikan anak-anak, pendidikan dalam segala hal. Hidup ini perjuangan. Tapi di dalam Yesus kita melihat berbagai hal yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan karena itu Alkitab berkata, rancangan-rancanganku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Amin. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kita hidup di dalam kasih. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita tidak hidup dalam ketakutan? Poin yang kedua adalah, jika kita percaya bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Bapak Ibu, yang menyertai kita lebih banyak. Tapi seringkali sebagai manusia kita tidak bisa melihat dengan kasat mata jasmani. Dan hal ini pun dia alami oleh abdi daripada Elisa. Ketika ada serangan datang kepada Elisa untuk menyerang Elisa, membunuh Elisa. Dan ketika itu abdinya dalam keadaan ketakutan. Sebab dia melihat begitu banyak musuh yang dapat menyerang Elisa pada saat itu. Sehingga dikatakan demikian. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Ketika pelayan abdi Allah, yaitu bujang daripada Elisa, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada sekeliling kota itu, yaitu kota Dotan. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah Tuhan. Saya ulangi, celakalah Tuhan. Karena ada ekspresi begitu. Apakah yang akan kita perbuat? Lalu Elisa menjawab dengan begitu santai. Dia berkata demikian, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka.
Maksudnya tentara Aram dengan Raja Aram waktu itu menyerang Elisa. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi, dapat memberikan ketenangan, memberikan keteguhan iman kepada bujannya, agar supaya bujannya tetap tenang. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujan itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di saat musuh menyerang Elisa, mengepung Elisa dengan tujuan untuk membinasakan Elisa, tetapi satu hal yang dialami oleh Elisa adalah dia tidak takut. Saya ulangi, sekalipun musuh lebih banyak yang menyerang Elisa, tapi Elisa pada saat itu dia tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Sebab dia tahu bahwa dia menyertai Elisa lebih banyak daripada yang menyertai pasukan Raja Aram pada saat itu. Secara manusia bujan daripada Elisa ini ketakutan luar biasa. Tetapi Elisa memberi kekuatan. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan agar supaya bujannya bisa melihat. Dan melihat ini bukan secara mata jasmani, tapi dia melihat secara mata rohani bahwa ternyata yang menyertai Elisa lebih banyak daripada yang menyertai pasukan Raja Aram pada saat itu. Dan Tuhan yang sama yang disembah oleh Elisa, Tuhan yang sama yang disembah oleh Elia, Tuhan yang sama yang disembah oleh Israel, Tuhan yang disembah oleh Yehuda adalah Tuhan yang sama yang kita sembah hari ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Dan karena itu Bapak Ibu, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, jangan pernah kita takut. Kita harus percaya bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Yang menyertai kita adalah kekuatan supranatural. Yang menyertai kita adalah tidak ada bandingannya dengan siapapun di dunia ini. Dan karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bangga, kita patut bersyukur. Karena yang menyertai kehidupan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia perintahkan semua malaikatnya untuk menjaga setiap langkah-langkah kita. Karena itu Bapak Ibu, jemaat Tuhan Love Church, bahkan jemaat Tuhan dari gereja manapun yang menyaksikan ini, percayalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Penyertaan Tuhan sampai kapanpun, Dia tetap Allah yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan karena itu apapun keadaan kita, jangan pernah kita takut. Sebab Tuhan yang menyertai kita lebih banyak. Dalam hal ini, malaikat bala tentara sorga
yang mengepung, yang menyertai, yang menolong, yang menjaga setiap langkah kita. Maka dari itu firman Tuhan katakan, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga setiap langkah-langkah kita. Karena itu kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Apapun dan seberat apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kita masih punya Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana agar kita tidak takut dalam hidup ini? Yang ketiga, yang terakhir, jika kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita adalah Allah. Saya ulangi, poin yang ketiga adalah jika kita percaya bahwa yang menyertai kita adalah Allah. Dalam 2 Tawarik 32 ayat 8 dikatakan demikian. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Ini luar biasa Bapak Ibu. Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Pada saat itu Bapak Ibu, Raja Asyur dan seluruh pasukannya menyerang Yehuda, sehingga seluruh rakyat dalam keadaan ketakutan, sehingga seluruh rakyat Yehuda dalam keadaan depresi, sehingga keadaan rakyat Yehuda pada saat itu dalam keadaan bimbang dan ragu. Semua menjadi takut karena ada serangan dari Raja Asyur dan pasukannya menyerang Yehuda pada saat itu. Tetapi sebagai Raja Yehuda pada saat itu, dia percaya sungguh bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang lebih kuat. Allah adalah Allah yang lebih besar, adalah Allah pencipta langit dan bumi. Sehingga dengan kata-kata daripada Hizkia, dia memberi kekuatan, dia memberi keteguhan iman kepada seluruh rakyat pada saat itu. Berkata kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat Yehuda pada saat itu, dia berkata, jangan takut, sebab yang menyertai mereka adalah manusia. Yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Dengan kata-kata Hizkia ini, seluruh rakyat mendapat kepercayaan kembali. Dengan lain kata, melalui kata-kata Hizkia ini, seluruh rakyat Yehuda mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan keyakinan yang teguh bahwa ternyata yang menyertai mereka adalah Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita perlu kata-kata yang menginspirasi. Kita perlu kata-kata yang membuat iman kita bangkit. Kita perlu mendapatkan kata-kata yang membuat kita menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita belajar membaca firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam firman Tuhan ada ketenangan. Di dalam firman Tuhan seluruh pergumulan hidup kita akan menjadi terjawab. Sebab firman adalah sumber segala jawaban. Sekalipun secara kasat mata kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan berfirman melalui Alkitab
bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang melindungi kehidupan saudara dan saya. Karena itu, apapun keadaanmu, jangan membuat saudara menjadi lemah dan takut dalam menghadapi hidup ini. Bapak Ibu, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ini HP. HP ini kalau saya menutup di depan mata saya, maka seluruh ruangan ini saya tidak bisa melihat. Kalau saya pakai alat kecil ini menutup mata saya, maka ketika saya memandang matahari yang besar pun, saya tidak akan pernah melihat matahari yang besar itu. Sekalipun matahari lebih besar dibandingkan HP kecil ini. Tapi kalau saya fokus dengan HP kecil ini, maka HP kecil ini akan menjadi berkuasa atas hidup saya. Sehingga matahari yang besar, saya tidak akan pernah melihatnya. Sekalipun HP ini kecil, bumi ini begitu besar. Tetapi kalau saya fokus dengan HP ini, maka saya tidak akan pernah melihat bumi yang besar ini. Seringkali kita seperti itu. Masalah dibandingkan Tuhan kita. Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Tetapi karena kita fokus dengan masalah, maka Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, kita tidak akan pernah melihat kuasanya. Why? Karena kita fokus dengan masalah kecil. Sekarang kita harus buang masalah sebesar apapun, sekecil apapun. Tuhan kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, yang sanggup menolong saudara dan saya, yang sanggup membuka jalan bagi saudara dan saya. Di saat tidak ada jalan, Dia akan membukakan jalan bagi kita. Ini penting sekali. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah fokus dengan masalah. Masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah istri, masalah suami, masalah anak-anak. Jangan lebih fokus dengan itu. Tapi fokuslah kepada Tuhan dengan janji-janjinya. Karena di dalam janji-janji Tuhan ada jaminan yang pasti untuk setiap kehidupan saudara dan saya. Dan karena itu Bapak Ibu, jemaat Tuhan Labjas, saya ingin menyimpulkan khotbah saya pada saat ini. Bagaimana agar kita tidak hidup dalam ketakutan? Poin yang pertama, jika kita hidup di dalam kasih. Poin yang kedua, jika kita percaya bahwa Dia menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Poin yang ketiga, jika kita percaya bahwa Dia menyertai kita adalah Allah, daripada yang menyertai mereka adalah manusia. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, percayalah, ketika Bapak Ibu dan saya menerapkan firman ini, kita hidup di dalam kasih, kita percaya bahwa yang menyertai kita lebih banyak. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa yang menyertai kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas langit dan bumi. Allah itulah yang menyertai kehidupanku dan kehidupanmu.
kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, gembala sidang kami, ibu gembala kami, dan semua para pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini. Kami berdoa, berkati semua kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami supaya kami tidak hidup dalam ketakutan, tapi kami percaya bahwa hanya di dalam Engkau ada kepastian jawaban. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan Tuhan kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa juga Tuhan untuk yudikatif, eksekutif, legislatif, DPRD, DPR, MPR, dan seluruh pemerintahan yang ada di bangsa ini. Dari pemerintah pusat sampai daerah-daerah di seluruh tanah air, Tuhan Engkau memberkati. Kami percaya tidak ada kepemimpinan yang diangkat tanpa persetujuan Tuhan. Semua para pemimpin yang saat ini ada, semua atas izin-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa bagi para pemimpin kami. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan. Berkatilah presiden kami, wakil presiden kami, dan seluruh pemerintahan yang ada di pusat. Begitu juga gubernur dan seluruh jajarannya. Kami berdoa untuk bupati dan seluruh jajarannya. Kami berdoa juga untuk Tuhan wali kota dan seluruh jajarannya. Kami berdoa juga untuk Tuhan camat dan seluruh jajarannya, lurah dan seluruh jajarannya, bahkan RT RW dan seluruh jajarannya. Kami berdoa serahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberi hikmat kebijaksanaan agar mereka mampu memimpin pemerintahan ini seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Agar rakyat menjadi makmur sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan Yayasan ACM Abdi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Para pemimpin dan seluruh pengurus yang ada, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan lab school, kepala sekolah, dan seluruh guru-guru yang ada dan murid-murid. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk anak-anak HOR, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari satukan hati, arahkan tangan dan angkat hati, tertuju kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.